Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah dan katsiran thayyiban fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, jamaah Bumi Mengaji dimanapun berada yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur pada Allah, kita memuji kepadanya atas limpahan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita serta hidayah taufiknya dan juga kemudahan sehingga kita bisa melanjutkan kembali majelis ilmu kita, kajian kita bersama guru kita Al Ustadz Faris Abu Naufal Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama. Maka kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Jazakallah khairan atas waktu yang sudah diluangkan untuk kita. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para jamaah yang telah berpartisipasi dalam acara kita pada kesempatan kali ini yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu. Baiklah, sebelum kita mulai informasi terkait kajian kita pada kesempatan kali ini, insya Allah akan ada sesi tanya jawab nanti di akhir kajian setelah kita selesai mendengarkan nasihat dari Ustadz. Setelah ada beberapa menit waktu untuk tanya jawab sama Ustadz, bisa dengan tanya jawab langsung, nanti bisa raise hand bagi yang ingin tanya langsung pada Ustadz, atau bagi yang ingin dibacakan pertanyaannya bisa mengirimkannya kepada kami via kolom chat untuk nanti insya Allah akan kami bacakan pada Ustadz. Tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita berikan kesempatan dan waktunya pada Ustadz untuk menyampaikan kajian pada kesempatan kali ini. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Ustadz. Silakan. Barakallahu fikum. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dan kita sudah berada di akhir-akhir dari kitab kita yang sebelumnya kita sudah membahas beberapa perkara-perkara ya diantaranya tentang permasalahan sihir, dan kita juga sudah menyebutkan tentang pembagian-pembagian sihir dan sihir yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam dan ada sihir yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam tapi dia dalam batasan dosa besar. Ini yang Ustadz, Afwan ke-54 menyela. di kitab saya, Syekh Ustadz, rahimahullah taala menyebutkan wa yarawna mujanabatal bid'ati wal athami. Ustadz, Afwan Maka Ustadz. para ulama alul hadis Cek, cek memandang, Ustadz. berkeyakinan untuk menjauhi yang namanya bid'ah. Taib. Menjauhi yang namanya bid'ah. Taib. Kita membahas tentang bid'ah, Cek, cek Ustadz. definisi Ustadz, dan juga Ustadz, Afwan. pembagian-pembagian bid'ah dan doror dan sisi negatifnya dari bid'ah itu sendiri. Perlu kita ketahui, agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita adalah agama yang sempurna, dan yang menyebutkan sempurna adalah Zat yang maha sempurna pula. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Pada hari ini aku telah menyempurnakan Islam sebagai agama kalian, ya, dan aku telah menyempurnakan nikmatku dan aku telah ridho Islam sebagai agama kalian. Dan Al-Imam Malik rahimahullah taala ketika beliau mengomentari ayat ini, beliau mengatakan, barang siapa yang seseorang berbuat sebuah amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka secara tidak langsung dia telah menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berkhianat dan tidak menyampaikan syariat ini secara sempurna. Dan ini merupakan ancaman yang sangat keras dan pemahaman yang sangat dalam dari seorang. Ustadz, Ustadz Afwan, Ustadz Anda menyela. Ya, nah, silakan Ustaz Agung. Ah, tadi audionya Ustadz terlalu dekat sepertinya kurang jelas, tapi sekarang jelas ini Ustadz. Oh, taib, taib, taib.
Barakallahu fiik. Syukran. Nah, Ustaz. Syukran, Ustaz. Baik. Saya ulangi kembali ucapan Al-Imam Malik rahimahullahu taala ya ketika beliau menafsirkan firman Allah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Barang siapa yang seseorang berbuat sebuah amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka secara tidak langsung dia telah menuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membawa syariat ini dengan sempurna. Ya, dan ini merupakan teguran yang sangat keras dari beliau rahimahullahu taala karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali seluruh apa yang dibutuhkan oleh manusia untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah dan menjauhkan mereka dari nerakanya Allah, semuanya telah diterangkan dan telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya bahkan sebagaimana ternukilkan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu ketika beliau ditanya, "Apakah Nabi kalian juga mengajarkan kepada kalian bagaimana cara membuang hajat?" Kemudian Salman Al-Farisi mengatakan, "Iya, Nabi kami mengajarkan kami bagaimana cara hadap buang hajat agar seseorang tidak menghadap kiblat, tidak menggunakan dengan tangan kanannya dan seterusnya dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan arah kemana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membuang hajatnya itu ternukilkan kepada kita. Sebagaimana hadis yang datang dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan dalam Kitabus Sahih, kata beliau satu hari aku menaiki rumah Hafsah radhiyallahu taala anhu dan aku mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam buang hajat. Pada waktu itu beliau membelakangi dari kiblat dalam keadaan di dalam ruangan. Ya hal yang detail seperti ini ternukilkan kepada kita, maka sesuatu perkara yang sangat mustahil, sesuatu yang tidak logis. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan kepada kita sesuatu yang lebih agung dari itu. Ya, perkara tauhid, perkara ibadah, perkara mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tentunya beliau telah menjelaskan dan menerangkan kita dengan sejelas-jelasnya. Terlebih Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan sekian banyak ayat dalam Al-Quran. Di antaranya Allah mengatakan, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min duni awliya qalilan ma tadhakkarun." Ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian dan jangan kalian mengikuti selain dari apa yang diturunkan tersebut, ya. Dan sedikit sekali di antara kalian yang mau berfikir. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, ya, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'dam bihillah. Apakah bagi mereka ada sekutu-sekutu yang mereka syariatkan, ya, perkara dalam agama ini apa yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan kepada kita dari dua ayat yang saya baca tadi, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya segala sesuatu yang dibutuhkan oleh kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, semuanya telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya telah dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seluruhnya pula telah ternukilkan kepada kita. Ya, sehingga tidak ada satu orang pun boleh untuk membuat syariat di luar dari syariat yang telah digarisi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, atau dikenal dengan namanya kebidahan. Tidak boleh bagi seorang pun untuk berbuat satu bid'ah pun dalam agama ini. Ya, karena perkara bid'ah sesuatu perkara yang itu terlarang dalam agama. Jadi ketika kita mempelajari bid'ah, para hadirin, dan membahas tentang perkara bid'ah, seseorang tidak boleh antipati. Seseorang tidak boleh mencap sinis. Ya, apalagi benci, apalagi tidak suka. Ya, sadar ataukah tidak sadar, seseorang yang mereka benci tentang pembahasan bid'ah, ya, maka secara tidak langsung dia telah membenci sesuatu yang telah dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya ada satu hadis saja dari Nabi kita tidak percaya, ya, dan kita sulit, berat untuk menerima daripada larangan tersebut, sudah dicap kita sebagai orang yang jelek. Nah, apalagi larangan-larangan tentang bid'ah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya satu hadis,
Ya, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan itu sebagai khutbatul hajahnya beliau. Ya, beliau mengatakan di dalam khutbahnya beliau, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebaik-baik petunjuk adalah petunjukku dan sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara yang baru. Iya, dan setiap perkara yang bid'ah adalah sesat dan setiap yang sesat itu tempatnya dalam neraka. Bahkan pernah suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah di hadapan para sahabatnya, menyampaikan nasihat kepada para sahabatnya, dan kemudian para sahabat merasakan sesuatu yang beda dalam hati mereka. Ya, sampai-sampai berlinang air mata mereka. Ketika berlinang air mata mereka, mereka berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasihat perpisahan. Berikan kepada kami wasiat ya Rasulullah. Apa wasiat yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada sahabatnya? Dan wallahi, watallahi, tidak ada satupun manusia yang paling mencintai kita melebihi daripada cintanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga seorang mukmin memandang perintahnya Nabi itu sama seperti larangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mengagungkan perintah Rasulullah dengan kita menjaga sholat, kita mengagungkan perintah Nabi dengan kita menjaga puasa, begitu juga kita mengagungkan larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita menjauhi lari dari larangan tersebut. Iya, karena perintah dari Nabi, larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu semua adalah kebaikan untuk kita semuanya. Itu untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Karena Allah dan Rasulnya tidaklah mendatangkan kepada kita sebuah perintah, tidak melarang kita sebuah larangan, kecuali itu kembali kebaikannya adalah untuk kita sendiri. Iya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di hadapan para sahabatnya, usikum bitaqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habashiyun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin tamassaku 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan perkara-perkara yang penting di momen yang sangat penting, dalam kondisi yang sangat penting. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku wasiatkan kepada kalian semuanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendengar dan taat walaupun yang memimpin kalian seorang budak daripada budak Habasyi. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan akan banyak sekali perselisihan yang terjadi setelah meninggalnya aku. Kemudian solusi yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya kalian berpegang teguh di atas sunnahku dan berpegang teguh di atas sunnah para khulafa ar-rasyidin. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya berarti untuk kita mengikuti sunnah beliau dan mengingatkan kita untuk mengikuti sunnahnya para khulafa ar-rasyidin, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kita untuk menjauhi yang namanya bid'ah. Ya, karena yang namanya sunnah tidak akan bisa tercampur dengan bid'ah. Jalan menuju surga tidak akan bisa dijalani dengan bid'ah itu sendiri. Jelas para hadirin? Jadi orang yang mereka mengaku cinta kepada Nabi, mengaku cinta kepada Rasul, maka dia harus menjalankan sunnah Nabi dan juga menjauhi daripada bid'ah, amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kisah di kota Madinah, ketika datang seseorang menjumpai seorang syekh di hari-hari Maulid Nabi, dan kemudian dikatakan, kok tidak ada syiar-syiar yang menampakkan cintanya kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah ini. Tidak seperti
di negeri-negeri yang lain. Tidak seperti di negeri-negeri muslimin yang lain. Di Yaman, di Mesir, di Irak, di Palestina, atau di negeri-negeri yang lainnya. Berbeda sendiri. Kemudian kata Syekh, justru mereka tidak melakukan perayaan tersebut sebagai bentuk cinta mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah mengajarkannya, tidak pernah mencontohkannya. Begitu juga para khulafa ar-rasyidin, begitu juga para ulama-ulama yang ada di kota Mekah. Imam Syafi'i, Imam Malik, begitu juga ulama-ulama yang lainnya, Imam Ahmad rahimahullahu taala. Sehingga bentuk wujud cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjauhi dari larangannya beliau. Dan di antara bentuk larangan beliau adalah perbuatan-perbuatan baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi para hadirin dan hadirat, ya di sana ada hadis-hadis yang lain ya yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ternukilkan dari sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bahaya dari bidah itu sendiri. Dan kita cukupkan dengan dua hadis yang saya sebutkan tadi agar pengajian kita tidak terlalu panjang. Kemudian yang kedua, kita ingin tahu apa sebenarnya bidah. Bidah itu secara bahasa adalah sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Itu namanya bid'ah secara bahasa. Iya, makanya Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya badi'us samawati wal ard. Allah itu badi'. Badi itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi yang mana tidak ada contoh sebelumnya dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka disebut dengan badi'us samawati wal ard. Adapun definisi bid'ah telah disebutkan oleh banyak dari kalangan para ulama ya tentang apa itu bid'ah. Ya, ada sebagian ulama menyebutkan di antaranya Ibnu Hajar rahimahullah, beliau mengatakan bahwasannya bid'ah adalah man ikhtara'a fid-din, siapa yang seseorang berbuat perkara yang baru dalam agama, ma la yashhadu lahu aslun min usulihi, yang tidak datang persaksian atau tidak datang penguatan ya di dalam perkara baru tersebut dari asal dari usul agama. Taib. Dan juga disebutkan ya oleh para ulama yang lainnya ya bahwasanya bid'ah adalah sesuatu perkara yang dilakukan oleh seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, al-muhim mereka menyebutkan dengan beberapa definisi tentang apa itu bid'ah ya, tetapi hakikatnya itu kembali kepada satu perkara. Ya seperti yang telah disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah yang kita baca di sini. Sesuatu perkara yang baru dalam agama yang tidak ada di sana sesuatu hal yang dipersaksikan dari aslun min usulid din. Dari pokok-pokok dari perkara agama. Iya, apakah itu ya tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali perbuatannya dan juga tidak ada sesuatu nas yang mengarah kepada perkara tersebut. Nah, ada perkara-perkara yang tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, perkara-perkara tersebut dibangun di atas asal agama. Ya, saya sebutkan contoh. Ya, di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka azan subuh hanya satu kali, atau azan Jumat hanya satu kali saja. Itu yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga di zaman Abu Bakar Siddiq dan juga di zaman Umar bin Khattab baru terjadi azan subuh dua kali di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, apakah kita mengatakan bahwasanya Utsman bin Affan berbuat bid'ah? Apakah kita mengatakan bahwasanya Utsman bin Affan ahlul bid'ah karena beliau mengumandangkan azan Jumat dua kali yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, kita katakan ya
Adzan dua kali betul tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman beliau. Tidak juga di zaman Abu Bakar dan juga tidak azan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warḍahum. Baik. Tetapi di sana ada asal min usuluddin. Ada pondasi-pondasi agama yang dibangun amalan tersebut yang itu kembali asalnya kepada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara asal dalam sunnah adalah qiyas. Qiyas adalah sesuatu hal yang dibolehkan, dan dibenarkan dalam agama. Ya, bahkan dia menjadi dalil ya di dalam pengambilan hukum. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, apakah seseorang ketika dia mendatangi istrinya dia mendapat pahala? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan jawaban sebaliknya. Apa jawaban sebaliknya? Ketika seseorang mendatangi hal yang haram, dia akan mendapatkan dosa. Begitu juga ketika dia mendatangi sesuatu yang halal, maka dia juga akan mendapatkan pahala. Ini di antara dalil-dalil yang disebut oleh para ulama bahwasanya qiyas itu adalah perkara yang dipersaksikan ya asalnya dalam agama. Nah, bagaimana dengan adzan Jumat dua kali? Ya, di dalam perkara adzan Jumat dua kali ini, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu beliau seorang mujtahid pertama. Yang kedua, kita diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikuti sunnahnya para khulafa rasyidin. Sebagaimana hadis yang saya sebutkan tadi, dan Utsman bin Affan salah seorang dari khulafa rasyidinnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yang ketiga, Utsman bin Affan menggunakan qiyas. Apa qiyasnya? Dalam qiyas itu ada 4 syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama ada usulnya, yang kedua ada furu'nya, yang ketiga ada ilahnya, dan yang keempat mengambil hukum yang sama. Apa usulnya? Usulnya adalah adzan subuh 2 kali. Ya, adzan subuh 2 kali. Sebagaimana hadis yang telah kita maklumi, ya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adzan yang pertama adalah mengingatkan manusia bahwasanya waktu salat subuh sudah dekat, sehingga manusia mempersiapkan dirinya untuk bangun subuh. Ya, kemudian adzan yang kedua adalah petanda bahwasanya waktu salat itu sudah masuk. Nah, di zaman Umar bin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, beliau melakukan adzan 2 kali dengan asal daripada adzan subuh 2 kali tadi. Adzan Jumat dengan asal adzan subuh 2 kali. Ya, adzan yang pertama adalah sebagai bentuk pengumuman bahwasanya salat Jumat itu sudah sampai, sudah dekat. Dan adzan yang kedua adalah adzan untuk mengkhabarkan i'lan bahwasanya salat Jumat itu sudah tiba. Iya, jadi ini ilahnya sama. Ketika dia mengambil ilah yang sama, maka dia mengambil hukum yang sama dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak ada satupun sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingkari yang kita ketahui dari perbuatannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dari contoh yang saya sebutkan ini, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya bid'ah sesuatu perkara ibadah yang dilakukan seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga tidak ada asal ya syariat yang membolehkan perkara tersebut. Tapi kalau seandainya ada perkara syariat yang membolehkan perkara tersebut dari usuluddin, tentunya dengan ijtihadnya para ulama, ya dengan kaidah-kaidah yang disepakati oleh para ulama, maka para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sepengetahuan yang saya ketahui, ya bahwasanya para ulama tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengumandangkan adzan Jumat 2 kali dalam keadaan itu tidak pernah ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga contoh yang selanjutnya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat tarawih hanya 11 rakaat. Tetapi di zamannya Utsman bin Affan, di zamannya Umar bin Khattab, beliau melakukan salat tarawih lebih daripada 11 rakaat. Apakah kita katakan bahwasanya salat tarawih lebih dari 11 rakaat itu dikatakan bid'ah? Kita tidak mengatakan bid'ah, tetapi itu adalah pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya di dalam memahami perbuatan Nabi. Itulah bagian daripada agama yang kita diperintahkan untuk mengikutinya sebagaimana hadis yang saya sebutkan tadi. Jelas ya? Kemudian yang kedua, para hadirin dan hadirat, atau sebelum saya menyebutkan poin yang selanjutnya, kaidah yang saya sebutkan di sini
ya untuk seseorang, saya dan kita semuanya untuk berhati-hati, jangan ya dengan pengetahuan ilmu kita yang sangat minim, ya sesuatu yang tidak pernah kita dengar, sesuatu yang kita tidak melihat komunitas kita atau ustadz kita melakukannya, kemudian dengan serampangan kita menghukumi itu sebagai bid'ah. Ya, setidaknya kita sebagai seorang thalibul ilm, ya ada pendapat dari pendapat para ulama yang kita nukilkan, ya di dalam memahami masalah-masalah penting dalam perkara agama ini. Kemudian yang kedua, para ulama ketika mereka menyebutkan bid'ah, mereka mengatakan ada bid'ah yang sifatnya mufassiqah, ada bid'ah yang sifatnya al-mukaffirah. Apa itu bid'ah mufassiqah? Bid'ah mufassiqah adalah bid'ah yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya, tetapi perbuatan itulah perbuatan yang diharamkan dalam agama. Perbuatan yang tidak dibolehkan dalam agama. Tetapi itu tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya, seperti pengingkaran sebagian para sahabat terhadap orang-orang yang berzikir berjamaah, atau fatwa sebagian para ulama tentang maulid Nabi atau yang semisalnya. Ya, nah selama dia tidak punya keyakinan-keyakinan yang mengeluarkan dia dari Islam, maka perbuatan-perbuatan tersebut tidaklah ya dikatakan bid'ah mukaffirah, tapi disebut sebagai bid'ah al-mufassiqah. Tapi kalau seandainya seseorang berkeyakinan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kelahirannya beliau hadir di majelis kita, ya, dan kemudian kita menyembelih hewan-hewan di hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan atas nama Nabi, dan kita tumpahkan darah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau mereka membaca syair-syair yang syair itu memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pujian kepada tingkat ar-rububiyah, ya, meyakini bahwa Nabi memiliki mengetahui perkara gaib, dan di tangan beliau lah segala kunci-kunci, ya, segala bentuk manfaat dan segala bentuk mudarat yang ada di muka bumi ini, maka inilah hal-hal yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Tetapi ketika seseorang memperingati perkara-perkara tersebut, ya sebagai wujud syukurnya mereka, ya, dan kemudian menyebutkan sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tentunya ini tidak sampai kepada tingkat mengeluarkan seseorang itu dari Islam. Namun di sana ada bid'ah yang sifatnya mukafirah. Bid'ah mukafirah adalah bid'ah yang itu bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Seperti bid'ahnya Jahmiyah, seperti bid'ahnya Al-Batiniyah, seperti bid'ahnya liberalisme, ya, pemikiran yang menganggap semua agama sama dan yang semisalnya. Maka tentunya seseorang ketika dia bersikap keras kepada orang-orang yang mereka melakukan bid'ah yang sifatnya mudah al-mufassiqah, ya, maka seharusnya dia harus punya sikap yang lebih tegas kepada orang-orang yang mereka melakukan bid'ah yang sifatnya bid'ah mukafir. Apa itu bid'ah mukafir? Seperti yang saya sebutkan tadi. Iya, liberalisme. Ya, seseorang bebas untuk berbicara tentang agama semaunya dia. Bebas mengekspresikan agama seenak perutnya. Bebas untuk menggambarkan lambang-lambang agama ya sesuai dengan hati nurani. Ya, ini hal-hal yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya, mengolok-olok agama. Kalau liberal itu ujung-ujungnya adalah mengolok-olok agama. Ya, prank yang paling dahsyat, yang paling parah atau yang semisal dengannya di muka bumi ini, kata mereka, adalah pranknya Ibrahim alaihissalam ketika akan menyembelih anaknya. Ketika dia mau menyembelih anaknya, dia di prank ternyata nggak jadi disembelih. Naudzubillah. Agama jadi olok-olokan, kemudian yang ngelawak ini, ya, kemudian ditertawakan oleh orang-orang yang di sekitarnya. Ketawa bersama-sama. Naudzubillah. Ya, ini bid'ah adalah yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Bid'ah mukafirah. Ya, kalaupun kita nggak anggap itu bid'ah lah, tapi ini adalah perbuatan-perbuatan kufur. Ya, maka seorang muslim ketika dia menjaga agamanya, dia menjauhi yang bid'ah yang sifatnya mufassiqah, maka tentunya bid'ah mukafirah dia harus lebih dia jauhi. Ketika dia benci, tidak mau bermujalasah dengan, tidak mau duduk-duduk,
ia bercengkerama, ketawa ketiwi dengan pelaku bid'ah al-mufassiqah, maka seharusnya dia juga harus punya sikap bara'ah, bahkan lebih dari orang-orang yang mereka berbuat dengan bid'ah yang sifatnya bid'ah al-mukafirah tadi. Makanya kita melihat para ulama kita. Bagaimana Imam Ahmad memerangi orang-orang yang mengatakan Al-Quran makhluk karena itu bid'ah mukafirah. Bagaimana para ulama memerangi Syiah Rafidah, ya, atau yang semisal dengannya. Ya, namun terkadang sebagian para penuntut ilmu, para hadirin hadirat seperti yang saya isyaratkan tadi, mereka kencang dalam bid'ah yang sifatnya mufassiqah, tapi terkadang mereka terkaburkan dengan bid'ah yang sifatnya bid'ah al-mukafirah. Di antaranya adalah pemikiran liberal yang saya telah sebutkan tadi. Kemudian, poin yang ketiga, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwasannya syarat diterimanya amalan adalah pertama ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan muwafaqan li syariatillah. Ya, sesuai dengan syariat yang telah dibawa, yang telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan muwafaqan li syariah, ya sesuai dengan syariat ini para hadirin dan hadirat, ya disebutkan ada 6 perkara. Ya, karena seseorang ketika mereka beralasan, ya kami kan berselawat kepada Nabi. Kami kan membaca tentang sirah kehidupan Nabi. Iya, jadi apanya yang salah? Apanya yang keliru? Apanya yang haram? Apanya yang bid'ah? Maka di sini ada 6 poin yang perlu kita ketahui, para hadirin dan hadirat, ya, sehingga akan nampak jelas kepada kita mana sebuah amalan yang itu sunnah dan mana amalan yang itu dianggap baik oleh sebagian orang, tetapi itu tidaklah dianggap baik dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dari sisi as-sabab. Di sisi apa? Sebab. Ketika seorang hamba dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dikaitkan dengan sebuah sebab, yang sebab itu tidak disyariatkan. Baik. Jadi perkaranya adalah perkara ibadah. Tapi sebab dia melakukan ibadah tersebut tidak disyariatkan di dalam agama. Maka ibadah yang seperti ini ya tertolak, tidak diterima. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa alai amruna fawaradun. Barang siapa yang seseorang beramal, berbuat sebuah amalan baru yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Apa contohnya? Dengan contoh yatadihul maqal. Dengan contoh akan jelas apa yang ingin saya sampaikan pada poin yang pertama tadi, yaitu as-sebab. Seorang laki-laki, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat malam, dia baca Quran, dia berzikir, ya di malam 27 bulan Rajab. Di malam 27 bulan Rajab. Nah, orang kan tergelincirnya kan, apa salahnya saya? Saya sholat malam, saya baca Quran, saya berzikir. Masa nggak boleh baca Quran? Masa nggak boleh berzikir? Kita tidak pernah melarang seseorang untuk baca Quran. Itu ibadah. Tetapi ketika Anda menjadikan sebabnya adalah malam 27 bulan Rajab, karena keyakinan Anda inilah buah hari di mana Nabi diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak datang sebab yang khusus untuk kita beribadah di malam tersebut, maka ketika Anda mengkhususkan dengan sebab tadi yang tidak datang dalil penyebutan tentang sebab tadi, maka itu perkaranya tertolak. Bisa difahami nggak teman-teman semuanya? Mudah-mudahan difahami. Misalnya, kita katakan bosnya tahajud itulah ibadah. Dan dia sunnah dari sunnah Nabi SAW. Akan tetapi ketika Anda korinkan, ketika Anda kaitkan
sebabnya adalah malam 27 Rajab, dalam keadaan tidak datang dalil penyebutan ibadah khusus malam 27 Rajab, maka Anda telah berbuat sebuah bid'ah. Kenapa? Karena Anda telah membangun ibadah dengan sebab yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Syekh, wahada amrun muhimun. Ini perkara yang sangat penting. Ya, sehingga jelas banyak hal dari kaidah yang kita sebutkan tadi kalau kita fahami, ya akan banyaknya bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan dia menyangka itulah bagian dari sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa contohnya lagi? Datang ke kuburan. Datang ke kuburan adalah ibadah. Ya, datang hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita diperintahkan untuk menziarah kubur. Dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri perbuatan beliau mendatangi kubur. Tetapi ketika seseorang mendatangi kubur, sebabnya adalah hari raya, ya, atau sebabnya adalah awal masuk bulan Ramadan, dalam keadaan tidak datang dalil yang khusus yang menyebutkan sebab, ya, keutamaan kita datang ke kuburan di hari Ramadan atau di hari Lebaran demikian dan demikian, para hadirin dan hadirat, maka ini telah berbuat sebuah hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa difahami? Begitu juga bid'ah maulid Nabi. Ya, walam yaf'alhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak pernah melakukannya. Para sahabat juga tidak pernah melakukannya. Begitu juga Qurun al-Mufaddalah, para tabi'in, tabi'ut tabi'in juga tidak pernah melakukannya. Hanya saja itu dilakukan di Daulah Al-Abadiyah, ya, satu kelompok sekte dari sekte Syiah yang pada waktu itu dia memimpin Mesir pada Qurun Al-Ashir, pada Qurun ke-10. Nah, ketika seseorang menjadikan itu sebagai sebab hari-hari tertentu untuk mewujudkan cintanya mereka kepada Nabi dengan membaca sirah-sirah Rasulullah atau lain sebagainya, maka para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dia masuk pada poin yang kita bahas ini. Jelas ya? Kemudian yang kedua, dari bentuk al-jins. Ya, kalau jins itu mungkin lebih terang. Kalau yang tadi kan kita akan selalu dihadapkan dengan ucapan orang-orang, masa nggak boleh ziarah kubur sih, masa nggak boleh berzikir, masa nggak boleh selawatan kepada Nabi, masa nggak boleh mencintai Nabi, masa nggak boleh sholat, masa nggak boleh ini, masa nggak boleh itu. Terus apa lagi kalau seandainya kita nggak boleh sholat? Apa yang mau kita lakukan kalau kita nggak boleh baca Quran? Apa yang mau kita ucapkan kalau kita nggak boleh berzikir? Kita nggak melarang untuk berzikir. Tetapi ketika Anda menjadikan sebab yang itu sebabnya tidak ada contohnya dari Nabi SAW secara khusus diperintahkan oleh Nabi, maka itu menjadi terlarang. Iya, karena memang kalau seandainya memang ada pengkhususan, Nabi akan mendatangkan kepada kita. Ya, dikhususkan membaca surat Al-Kahfi di malam Ramadan, di malam Jumat atau di hari Jumat. Dikhususkan kita untuk memperbanyak berselawat kepada Nabi di hari Jumat. Ada datang pengkhususannya. Nah, kalau seandainya tidak datang pengkhususan, ya sudah Anda lakukan seperti hal-hal biasanya. Jelas ya? Kemudian yang kedua, al-jins. Jenis. Fala budda an takuna al-ibadah muwafaqah li syara' fi jinsiha. Maka haruslah sebuah ibadah itu harus sesuai dengan syariat dari sisi jenisnya. Dari sisi jenisnya. Dan apabila dia melakukan sebuah ibadah, ya, yang tidak disebutkan jenisnya dari Nabi Muhammad SAW, maka itu tidak dibolehkan, tidak dibenarkan. Apa misalnya seseorang berkurban, ya, dengan seekor kuda, maka ini tidak sah penyembelihannya. Ya, kenapa? Karena telah menyelisih daripada syariat Allah Subhanahu wa taala dari suatu jenis. Karena Allah dan Rasulnya telah menetapkan kepada kita yang namanya berkurban itu adalah pada hewan-hewan al-an'am. Seperti unta, seperti sapi, dan juga seperti kambing. Jadi kalau dia misalnya berkurban dengan kuda tadi, atau kurban dengan ayam, atau dengan bebek, ya, maka tidak sah. Kenapa? Karena jenisnya telah ditentukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini, dan ini. Nah, ketika dia melakukan di luar daripada jenis yang telah ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia telah berbuat kebidahan.
Yang ketiga adalah jumlahnya. Ya, nah ini mungkin seseorang akan lebih mudah untuk memahaminya, akan mudah untuk menerima. Tapi poin yang pertama tadi sulit untuk diterima. Nah, kalau seandainya Anda bisa terima di sini, seharusnya pada poin yang pertama juga Anda harus terima. Misalnya qadar, kita sholat duhur 4 rakaat, tiba-tiba dia sholatnya 5 rakaat. Saya punya waktu yang banyak. Ya, daripada saya bengong-bengong, daripada saya berbuat hal yang gak penting, ya sudah saya mau sholat. Duhur 7 rakaat saya sholat duhur sekarang. Boleh atau tidak, orang-orang yang hari ini melegalkan bid'ah akan mengingkari adanya orang sholat duhur 7 rakaat. Dia akan ingkari. Jangan ingkari. Ya, nah seharusnya kita katakan kepada mereka ketika Anda mengingkari orang sholat duhur 7 rakaat karena itu tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa Anda tidak mengingkari dari bentuk sebab yang tidak disebabkan oleh yang tidak dicontohkan oleh Nabi secara sebab kemudian disebabkan secara khusus? Apa bedanya dengan jumlah? Nggak ada bedanya, sama. Ya, karena kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi sebabnya, dari sisi jumlahnya, dari sisi apa jenisnya. Bisa difahami ya? Jadi walaupun jumlah sholat duhurnya sudah 8 rakaat, tidak bisa kita memandang, oh ini baik kok 8 rakaat daripada sholatnya 4 rakaat, ya lebih baik 8 rakaat. Nggak bisa. Karena kadarnya, jumlahnya itu telah digariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, para hadirin, al-kaifiyah. Bagaimananya? Ya, misalnya seseorang dia berwudu, yang mana wudunya itu dia mulai dengan mencuci kaki dulu. Kemudian setelahnya dia membasuh rambutnya. Kemudian dia mencuci kedua tangannya. Kemudian dia mencuci wajahnya. Maka kita katakan wudu kamu batil. Wudu kamu nggak sah. Kenapa? Karena wudu kefiahnya, caranya telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari urutan ini, dan ini. Jadi ketika Anda membuat kefiah tertentu yang itu berbeda dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu tertolak namanya. Begitu juga sisi zaman. Ya, sisi zaman para hadirin. Seseorang menyembelih di hari raya Kurban tanggal 1 Dzulhijjah dia sembelih. Nggak sah. Atau dia menyembelih pada tanggal 17. Ya daripada tanggal 1, tanggal 2, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, 10, 11, 12, 13 banyak orang menyembelih ya kambing di mana-mana takut dagingnya mubazir. Ya sudah, saya tanggal 17 saya mau menyembelih. Boleh atau tidak? Nggak boleh. Ya, karena waktunya, zamannya itu telah digariskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga tempat. Ya, misalnya Rasulullah telah menentukan tempat iktikaf itu di masjid. Waktu iktikaf di mana? Di masjid. Maka ketika dia iktikafnya di pasar atau di kamar, ya yang bukan masjid, maka itu hal tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena tempatnya itu telah digariskan, dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi saya ulangi kembali, ada 6 poin perkara ibadah itu dianggap adalah sesuai dengan syariat. Yang pertama, sebabnya. Yang kedua, jenisnya. Yang ketiga, kadarnya, jumlahnya. Yang keempat, bagaimananya, kefiahnya. Yang kelima, zamannya. Yang keenam adalah tempatnya. Ya, jadi Bapak dan Ibu-ibu, ya misalnya saya ini punya satu ide, ya dan ide saya ini cukup cemerlang, mudah-mudahan, dan tidak ada tujuan kecuali baik. Ya ini kalau di Indonesia menunggu haji itu sampai puluhan tahun. Bahkan ada sebagian provinsi sampai 90 tahun menunggu haji. Tapi 90 tahun menunggu haji. Taib. Nah, jadi untuk mengurangi ini semuanya, kita buat haji di Indonesia saja. Tapi hanya waktu 5 tahun saja untuk mengapa? Untuk tidak membuat antrian terlalu panjang. Nah, kalau seandainya hajinya itu sampai 60 juta, cukup di Indonesia hajinya 30 juta saja. Ya, bahkan di antara 30 juta itu hanya 20 juta sudah cukup seseorang hidup 8 hari untuk proses hajinya. Kita tinggal buat Ka'bah di sini, tinggal buat Arafah di sini, buat Mina di sini, buat Musdalifah di sini. Nah, 10 jutanya kita tabung
di Baitul Mal Muslimin, dan insya Allah akan terkumpul sekian puluh triliun yang kemudian uang itu akan kita kembangkan membantu muslimin yang tidak bekerja, memberikan modal kepada mereka. Insya Allah 10 tahun yang akan datang sudah tidak ada lagi garis kemiskinan di Indonesia ini. Bagus nggak kira-kira Bapak dan Ibu? Bagus. Idenya sangat cemerlang. Tetapi boleh nggak dalam syariat? Nggak boleh dalam syariat. Kenapa? Karena dalam syariat waktunya telah ditetapkan, tempatnya telah ditetapkan, kefiahnya telah ditetapkan, kadarnya telah ditetapkan. Jadi ketika Anda memiliki tujuan dan niat yang baik, namun luar daripada 6 konsep yang kita sebutkan tadi, maka Anda telah berbuat sesuatu perkara yang tidak dibolehkan dan dibenarkan dalam syariat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Para hadirin dan hadirat, mohon maaf mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kajian kita di malam hari ini ya mengenai al-bid'ah. Taib. Dan adapun hal yang lainnya insyaallah akan kita atau saya baca ya wa yarawna mujanabatal bid'ati wal atham yaitu perkara-perkara dosa, perkara-perkara maksiat, wal fakhri wa takabburi wal ujubi, fakhr membanggakan diri, takabur, ya ujub itu hampir sama semua. Ini semua adalah penyakit-penyakit hati. Dan juga pengkhianatan. Ya begitu juga ya ad-daghal. Ad-daghal sebagian para ulama menyebutkan adalah ya di antara bentuknya adalah disebutkan di sini ad-daghal abit tahrik wal fasad lisanul arab. Itu maksudnya ad-daghal itu kejelekan-kejelekan. Apakah dalam bentuk maksiat, apakah dalam bentuk agama, dia buat hal-hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya dan seterusnya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin sisa dari waktu kita ambil waktu berdiskusi. Tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Barakallahu fikum. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas penyampaian ilmunya pada kami. Baiklah para jemaah sekalian, kita masuk ke sesi berikutnya yaitu tanya jawab bersama Ustaz. Kami persilakan jika ada jemaah yang ingin bertanya langsung bisa raise hand-nya. Jika sudah ada 2 yang raise hand, maka kita mulai dari yang angkat tangan terlebih dahulu ya. Di sini ada Bapak Tarmizi. Silakan Bapak Tarmizi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Pak Ustadz, jazakumullah khairan host. Izin bertanya Pak Ustadz, ini mungkin barangkali perlu kami diberi tambahan ilmu. Jadi baru-baru ini kami sempat membaca satu artikel di suatu online bahwa ada dasar pelaksanaan Maulid Nabi yaitu mengacu ke surat Yunus ayat 58 dan surat Al-Anbiya ayat 107 dan satu lagi hadis yang terkait dengan Rasulullah melaksanakan puasa di hari Senin yang berkaitan dengan hari lahir beliau. Namun kok bagi saya kurang pas ya, mungkin terutama surat Yunus ayat 58. Kalau di sini diartikan begini, katakanlah dengan anugerah Allah dan rahmatnya Nabi Muhammad SAW, hendaklah mereka menyambut dengan senang gembira. Tapi kalau saya baca di tafsir Depak Agama bukan seperti ini, tafsirnya atau artinya. Barangkali kami bisa diberi tambahan ilmu Pak Ustadz sehingga lebih yakin terkait dengan sunnah yang kita jalankan ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu konsep yang diajarkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah taala ketika beliau melakukan munadharah, yaitu perdebatan dengan Ibnu Abi Duat. Yang mana Ibnu Abi Duat dia menggunakan ayat-ayat Quran untuk membenarkan keyakinannya mereka.
bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Mereka juga punya dalil. Ada dalilnya. Dan Imam Ahmad rahimahullah bertanya kepada mereka, apa yang kalian fahami dari Al-Quran tersebut? Apakah difahami oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Utsman, oleh Ali radhiyallahu taala anhu? Ya. Nah, begitu juga hari ini para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita bertanya, siapa yang lebih mengetahui tentang ayat Al-Quran? Siapa yang lebih mengetahui tentang hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Anda jadikan itu sebagai dalil? Ya, Anda ataukah Abu Bakar, ataukah Umar, ataukah Utsman, ataukah Ali? Kalau seandainya Anda mengatakan bahwasannya Abu Bakar radhiyallahu taala lebih pintar dibandingkan Anda dalam memahami Al-Quran, ya sudah, tinggal Anda ikuti, tinggal Anda ikuti karena sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memahami ayat tersebut seperti yang Anda fahami. Abu Bakar tidak memahami seperti yang Anda fahami. Umar tidak memahami seperti yang Anda fahami. Utsman tidak memahami seperti yang Anda fahami. Ali tidak memahami seperti yang Anda fahami. Mereka diam di dalam pembahasan ini. Kenapa kamu tidak diam sebagaimana diamnya mereka? Atau kamu mengatakan kamu lebih pintar, lebih cerdas dibandingkan mereka? Kalau seandainya kamu mengatakan, oh kami lebih memahami ayat Quran, ayat Yunus ini, kami lebih memahami hadis ini dibandingkan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini adalah kecelakaan bagi engkau. Ya, bagaimana mungkin engkau bisa memahami tafsir dari ayat Al-Quran dalam mempraktekkan wujud cinta kepada Nabi dengan ayat-ayat yang disebutkan tadi, sementara sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerti tentang bagaimana cara mempraktekkan ayat tadi. Maka ini sesuatu hal yang sangat mustahil hukumnya. Jadi segala kebaikan itu telah mereka lakukan. Kemudian kalau dianggap puasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa hari kelahirannya beliau, ini sebenarnya ada isyarat dari Nabi untuk membantah orang-orang ketika datang atau hari lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah justru makan-makan. Gimana dalilnya Anda gunakan dalil berpuasa, tapi prakteknya Anda makan-makan? Kan seperti itu. Ya, nah begitu juga ayat Yunus tadi, kita berbahagia, senang. Ya, kita senang dengan datangnya Nabi SAW. Dengan mengikuti syariatnya, ya, mengikuti sunnah-sunnah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau. Demikian kecintaan kita kepada Nabi. Bukan Anda mewujudkan cinta Anda dengan Nabi, membuat ya hal-hal nyanyian kasidah-kasidah ya yang dinyanyikan oleh perempuan-perempuan, ya yang seterusnya dan seterusnya yang diketahui dari sebagian tempat. Saya nggak mengatakan sebuah tempat, semua tempat, di sebagian tempat. Jadi bagaimana wujud kita cinta kepada Nabi, tapi kita melakukan sesuatu hal-hal yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Tentunya keterbatasan ilmu saya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa memberikan pencerahan secara khusus dan secara umum. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk via chat kami, namun kami persilakan terlebih dahulu untuk yang ingin bertanya langsung. Sini ada Ibu Yuniarti, kami persilakan Ibu Yuniarti bisa bertanya langsung kepada Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ibu. Sepertinya Ibu Yuniarti belum bisa tanya langsung. Maka kita lanjutkan ke pertanyaan via chat. Di sini ada dari Ibu Eva ya. Pertanyaannya saya bacakan Ibu ya. Assalamualaikum Ustadz, suami anak mengikuti ajaran agama Islam jamaah yang mana harus berbaiat kepada imamnya yang dianggap amirnya. Alhamdulillah saya sudah sunnah.
Nah, bid'ah yang seperti apa baiat itu, Ustaz? Baik, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, baiat adalah mengambil sumpah, ya, dan mengambil sumpah itu adalah kepada pemimpin yang sah, ya, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di zamannya beliau, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bayana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami mengambil sumpah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendengar dan taat. Ya, begitu juga ternukilkan dari sebagian wanita-wanita pada waktu itu mereka dibayat oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang semisalnya. Nah sekarang ya ada seseorang berbayat kepada seorang pemimpin bayang-bayangan, pemimpin yang dia nggak punya daerah kekuasaan, yang dia nggak punya apapun kecuali hanya berada di bawah pemimpin yang sah yang lainnya. Justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau seandainya ada dua pemimpin yang dia mengaku terhadap kedua kepemimpinan tersebut, maka satunya dibunuh, satunya dihilangkan, satunya dilenyapkan, karena dia telah membuat kerusakan. Ya, jadi taatnya, bayatnya kita adalah kepada pemimpin yang sah. Siapa pemimpin yang sah itu? Apakah dipilih secara syariat? Ataukah dipilih tidak secara syariat? Namun dia berhasil merebut daerah kekuasaan dan kemudian dia berkuasa, maka wajib untuk kita taat kepada mereka. Sebagaimana hadis yang saya sebutkan tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wa ta'ah." Mendengar dan taat walaupun yang memimpin kalian adalah budak daripada budak Habasyi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengar dan taat. Ya, nah apalagi kalau seandainya pemimpin itu dipilih dengan cara yang syar'i dan kemudian dia kemudian dia berada di puncak ya kedudukannya sebagai seorang pemimpin, lebih lagi untuk kita taat. Ya, hal yang bentuknya tidak syar'i saja, namun dia sudah berkuasa menjadi seorang pemimpin, maka wajib untuk kita taat. Jelas ya? Jadi kalau kita sekarang tinggal di negara Indonesia, ya pemimpin yang kita taati adalah presidennya kita, pemerintahannya kita. Walaupun dengan segala kekurangan-kekurangan yang ada pada diri mereka, tetapi mereka pemimpin yang sah di negeri ini. Jelas ya? Nah, kemudian Islam jamaah dan lain sebagainya. Ada gubernur Aceh, ada gubernur Medan, gubernur Jakarta, gubernur lain. Daerah kekuasaan ente mana? Dia nggak berkuasa. Kemudian dia membawa hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, siapa yang seseorang mati dalam keadaan tidak berbeat, maka matinya di antara mati jahiliyah. Ya, hadisnya adalah hadis yang sahih, tetapi pendalilannya yang tidak sahih. Jelas di sini, wallahu taala alam bisawab. Jadi kalau kita katakan beat, kita beat ya kepada pemimpin yang sah. Jadi kalau di Arab Saudi misalnya, ya hari ini raja meninggal, besoknya sudah langsung di beat. Ya perwakilannya nggak seluruh masyarakat. Ya misalnya imam masjid diwakili oleh Syekh Sudes. Ya beliau mengambil bayat, saya mengambil bayat untuk mendengar dan taat kepada raja yang baru. Ya nanti ada tokoh yang mereka dia punya pengikut yang banyak, ya hanya segelintir orang yang berbayat yang kemudian diikuti oleh muslimin yang lainnya. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Jazakallah khairan. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Kita masih di pertanyaan via chat dulu ya, jamaah. Ini ada pertanyaan dari hamba Allah. Kita coba bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustadz. Yang pertama, pertanyaannya, bagaimana jika instansi tempat kita bekerja melaksanakan perayaan Maulid dan seluruh pegawai wajib hadir? Jika tidak, maka mempengaruhi penilaian kinerja pegawai. Bagaimana hukumnya kita menghadiri acara tersebut? Ini satu dulu, Ustaz. baik. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Tentunya ada pengorbanan-pengorbanan yang harus kita korbankan dalam agama kita ini. Ya, terkadang kita harus mengorbankan harta kita, terkadang kita harus mengorbankan perasaan kita, terkadang kita harus mengorbankan kedudukan kita, terkadang kita harus mengorbankan harta dan nyawa kita sekalipun. Ya, dan itulah bagian daripada agama. Itulah bentuk konsekuensi peribadatan seseorang kepada Allah. Ketika kita mengetahui bahwasanya perkara itulah perkara yang tidak dibolehkan dan perkara yang tidak dibenarkan dalam agama ini,
yang kemudian ada bentuk penilaian-penilaian yang akan mengurangi dari sisi dunia kita, maka sebagai seorang muslim dia lebih memilih ya untuk menjaga agamanya daripada hanya mendapatkan segelintir daripada penilaian manusia yang itu terkadang ya tidak bisa memberikan kebaikan untuk dunianya, bahkan ya apalagi untuk kebaikan akhiratnya. Maka disinilah kita harus berkorban. Bagaimana para sahabat Rasulullah SAW mengorbankan harta mereka, mengorbankan nyawa mereka. Ya, Hamdalah radhiyallahu taala anha, radhiyallahu taala anhu, di malam pengantin tiba-tiba Rasulullah mengumumkan jihad. Dalam keadaan terburu-buru, beliau berangkat untuk berjihad, tidak sempat mandi wajib dia untuk menyambut seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak harus sampai titik ini. Ya paling cuma dicomohin orang, disinisin orang, atau mungkin gajinya dipotong, atau mungkin pangkatnya nggak naik-naik. Tapi itulah pengorbanan yang harus kita korbankan untuk agama Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hidupku, matiku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Pertanyaan yang kedua masih dari pertanyaan yang sama, Ustaz. Yang kedua, bagaimana hukumnya mengucapkan semoga husnul khotimah jika mendengar ada berita meninggalnya seseorang. Sedangkan yang kita ketahui husnul khotimah itu adalah mendoakan agar seseorang mengalami kematian yang baik. Syukran jazakallahu khairan. Baik, maksudnya ketika dia sudah meninggal, kita katakan mudah-mudahan husnul khatimah. Ya, jadi ada bentuknya doa, ada bentuknya harapan. Ya, kalau seandainya kita doa, mudah-mudahan dia husnul khatimah dengan maksud kita berdoa. Ya, namanya doa itu kan sudah berakhir karena dia sudah meninggal. Tapi kalau seandainya bentuk harapan, ya tidak ada masalah seseorang berharap yang mudah-mudahan dia meninggalnya tadi dalam husnul khatimah. Ya, maka tidak ada masalah zahirnya. Wallahu taala alam bishawab. Itu yang dimaksudkan soal atau ada hal yang lain yang diinginkan. Tapi kalau seandainya saya terkadang melihat ada komentar-komentar sebagian orang di media sosial, ada orang kafir meninggal, dia mengatakan semoga husnul khotimah. Bagaimana orang kafir meninggal dan husnul khotimah? Ya, dia kafir, kafir kepada Allah, kafir kepada Rasul, kafir kepada Al-Quran, kafir kepada Islam. Bagaimana keadaan husnul khotimah? Maka ini naudzubillah, ini pemikiran-pemikiran liberal yang tanpa terasa dia rasuki dan dimasuki sedikit demi sedikit di tengah-tengah umat Islam. Nasallallahu salamata wal afiyah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan. Barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Terima kasih atas jawabannya. Kita beralih lagi kepada penanya yang ingin bertanya langsung. Ya, Resen di sini kita berikan lagi kesempatan. Bu Yuniarti, silakan Ibu. Ya, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya izin bertanya, Pak Ustadz. Kalau acara-acara yang mengandung perkara bid'ah itu contohnya apa aja sih, Pak Ustadz? Jadi kalau pertanyaannya. Taib barakallahu fiik. Taib, tentunya contohnya itu sangat banyak sekali para hadirin dan hadirat. Cuman dengan kita mengetahui kaidah, ya maka insya Allah ya kita akan lebih mudah untuk memahami permasalahan tersebut. Ya tentunya dengan membaca fatwa-fatwa yang telah difatwakan oleh para ulama kita. Jelas ya, jadi dengan kaidah sesuatu perkara yang tidak ada contohnya dari Nabi kita Muhammad SAW dengan hal-hal yang telah saya sampaikan tadi dan juga tidak sesuai dengan muwafaqatus syariah, dengan sebabnya, dengan kadarnya, dengan kaifiahnya, dengan jenisnya, dengan zamannya, dengan tempatnya, ya maka setidaknya ini kita sebagai seorang thalibul ilm ya bukan ingin berijtihad masalah-masalah besar karena kita seorang thalib tidak punya kemampuan untuk berijtihad, tapi setidaknya kita sudah memahami secara kaidah umum, oh begini para ulama kita menghukumi sebuah itu bid'ah ataukah tidak bid'ah. Jadi kalau ditanya apa saja perkara bid'ah, itu sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali. Setiap daerah akan punya acara-acara yang itu adalah hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Tetapi yang paling terpenting kita mengetahui kaidahnya, dengan kaidah itulah kita bisa memahami banyak masail, tentunya dibarengi dengan fatwa-fatwa dari para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Itu acara-acaranya boleh didatangi nggak, Pak Ustadz, kalau ada acara-acara seperti itu, jadi Pak? Nah, tidak boleh didatangi. Ketika kita mengetahui adalah perkara-perkara yang terlarang dalam agama, kita nggak boleh mendatanginya. Idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum.
Apabila engkau melihat orang-orang mengolok-olok dari ayat-ayat Allah, maka hendaknya engkau berpaling dari mereka. Apakah itu bentuknya dosa, apakah itu bentuknya maksiat, atau bentuknya hal-hal yang dimasukkan dalam perkara agama yang itu bukan bagian dari agama Allah. Dan itulah konsekuensi kita sebagai hamba Allah untuk tunduk dan patuh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Wa assalamualaikum. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Ada Umi Firly yang sudah angkat tangan. Silakan Umi Firly bisa bertanya langsung pada Ustaz. Silakan Umi Firly. Ya, Tayyib Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Barakallah. Ya. Ustadz, Afwan Ustadz, ini pertanyaan Ana itu flashback ke materi Ustadz tentang sihir Ustadz ya. Afwan Ustadz. Yang menjadi pertanyaan saat ini adalah ketika seorang yang awam dalam beragama terus tiba-tiba orang tersebut meminta untuk diruqyah karena sesuatu hal yang mungkin secara medis tidak bisa disembuhkan sehingga meminta untuk diruqyah. Apakah ini artinya boleh untuk dilakukan bagi peruqyah? Dan yang kedua adalah bagaimana hukumnya Ustadz ketika peruqyah tersebut menentukan mahar dalam melakukan ruqyah, apakah itu dibolehkan atau mendapat derajat yang haram atau bagaimana hasil mahar dari yang ditentukan oleh peruqyah tersebut Ustaz. Terus afwan Ustaz, yang terakhir adalah mengenai mufasiqoh Ustaz. Mufasiqoh tadi disampaikan Ustaz bahwa itu adalah melakukan bid'ah namun tidak mengeluarkan orang tersebut dari Islam seperti itu Ustadz ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau hal itu dilakukan terus menerus seperti ya yang sedang bulan-bulan seperti ini maulid, istighosah, mengusap anak yatim dan sebagainya, itu kan sepertinya acara tahunan yang mereka lakukan terus menerus. Nah, apakah ini sesuatu yang memang termasuk kategori yang menjadi sebab itu Ustaz? Mohon nasihatnya. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Pertama, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan ada 70.000 orang yang mereka masuk dalam surga tanpa adab dan tanpa hisab. Di antaranya adalah la yastarqun. La yastarqun artinya adalah dia tidak meminta untuk diruqyah. Dia tidak meminta untuk diruqyah. Jadi kalau seandainya ada orang yang meruqyah dia, ya, tanpa dia meminta, maka tidak ada masalah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meruqyah dan beliau diruqyah. Ya, beliau meruqyah dan beliau diruqyah. Baik, ini pertama. Yang kedua, nah bagaimana hukumnya kalau seandainya dia minta ruqyah? Nah, kalau seandainya dia minta ruqyah, ya dia tidak mendapatkan kemuliaan dan keutamaan yang dikhabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan masuk dalam surga 70.000 orang yang tanpa adab dan tanpa hisab, tetapi tidak sampai kepada derajat haram ataukah apalagi derajat kesyirikan dan kekufuran. Taib. Nah, bagaimana kemudian dia mengambil upah dari ruqyah yang dia lakukan tersebut? Mengambil upah tidak ada masalah. Pada waktu itu ada seorang atau ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka menjumpai sekelompok orang atau menjumpai masyarakat yang mana pimpinan masyarakat tersebut disengat oleh binatang berbisa. Kemudian para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempersyaratkan kepada mereka untuk memberikan kepada mereka makan, memberikan kepada mereka kambing daging, makanan lah pokoknya. Kemudian dibacakanlah Al-Fatihah, kemudian dia sembuh dan diceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkarinya. Ini menunjukkan boleh bagi seseorang untuk mengambil upah, tetapi menentukan berapa upahnya, wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu, mungkin butuh pembahasan dan penjelasan dari para ulama.
Apakah boleh seseorang menentukan tarif atau tidak boleh? Tetapi kalau seandainya dia diberikan upah dari dia meruqyah, tidak ada masalah sebagaimana perbuatan Nabi, perbuatan sahabat Nabi dan kemudian diceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, la ilaha illallah. Apa soal ketiga tadi lupa saya. Tentang mufasikoh, Ustaz. Baik, Mufasikoh. Iya. baik. Nah, bid'ah mufassiqah, baik, walaupun dilakukan secara terus-menerus, ya seperti ibaratnya seseorang dia terus-menerus mabuk, dia tetap mengharami, tetap meyakini mabuk itu haram. Ya, atau orang terus-menerus dia berzina, dia meyakini bahwasanya berzina itu haram, tapi dia membuat perbuatan itu. Apakah orang tersebut dikafirkan? Tidak dikafirkan. Dia tetap disebut dengan mufassiqah. Nah, begitu juga orang-orang yang mereka berbuat bid'ah yang sifatnya itu mufassiqah, tidak sampai kepada derajat mukafirah, maka tetap hukumnya dia fasik, tidak dikeluarkan dari Islam. Kapan dia dikeluarkan dari Islam? Sampai dia melakukan perbuatan-perbuatan yang itu bisa menggugurkan keislamannya, ya seperti bid'ah Jahmiyah, bid'ahnya Syiah Rafidhah, atau bid'ah liberalisme yang menganggap semua agama sama, kemudian mengolok-olok agama atau yang semisalnya. Allah SWT. Oh, jadi Afwan Ustaz. Jadi peruqyah itu untuk menentukan harga, untuk menentukan mahar ketika dia mau meruqyah itu, ini belum ada, artinya ada dalil yang khusus seperti itu ya. Perlu pembahasan Iya, lanjut seperti itu Ustaz. ya, mungkin kita butuh membaca fatwa para ulama tentang masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya, Barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Masih ada pertanyaan, Ustaz, via chat. Bisa kita lanjutkan, Nah, Ustaz? nah, silakan. Anda bacakan sini pertanyaan dari Ummu Zalfa. Bismillah, assalamualaikum. Ustaz, izin bertanya. Saudara dan saudari Ana, mereka Ustadz dan Ustazah yang melakukan bid'ah. Ana ingin mereka mendapatkan hidayah seperti Ana, namun tidak mampu berdakwah secara lisan karena mereka adalah sosok-sosok tokoh yang disegani di kelompoknya. Ana cuma bisa nge-share tulisan-tulisan, flyer-flyer dari broadcast-broadcast kajian sunnah. Itu pun yang Ana share cuma yang berkaitan akhlak dan tauhid. Niat Ana agar mereka tertarik dulu dengan akhlaknya ahlu sunnah, belum meruncing ke tulisan-tulisan yang mengarah kepada perkara bid'ah. Salahkah langkah Ana, Ustadz? Syukran, Ustadz. Baik, para hadirin dan hadirat Rahimakumullah. Pertama, kemungkaran itu harus kita cegah. Man ra'a minkum munkara fayughayyiru bi yadihi fa lam yastati fa bi lisanihi fa lam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Ya, sebagaimana yang maklum dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini asalnya demikian. Barang siapa yang seseorang melihat sebuah kemungkaran, dia cegah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, dia cegah dengan lisannya. Tidak mampu, dia benci dalam hati, dan itu selama-lamanya iman. Baik, ini pertama. Namun, di dalam mencegah sebuah kemungkaran, ada kaidah tidak memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Kalau seandainya kita khawatir akan memunculkan kemungkaran lebih besar dan terjadi perdebatan, yang kemudian dengan perdebatan tersebut semakin jauh kita dari dia, semakin tidak ada celah untuk kita masuk, ya mungkin kita hindari sesaat. Tetapi bukan berarti kita akan terus diam. Kita harus mencari momen-momen yang kapan itu memang dibutuhkan, kapan itu kita bisa masuk, kapan kita bisa menasihati saudara kita. Tapi kalau seandainya misalnya, wah pokoknya begini-begini, terus-terus menerus, ya kita khawatirkan, ya kita meninggal, ataukah dia meninggal, dia tidak mendapatkan kebaikan dari apa yang telah kita ketahui dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Jelas di sini, ya selain kita men-share kajian, men-share ceramah-ceramah, ya tapi kita juga dengan perbuatan. Ya karena dengan perbuatan itu akan memberikan efek yang lebih daripada hanya sekedar perbuatan-perbuatan, hanya sekedar tulisan-tulisan yang kita share. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Intinya, silakan Anda menggunakan pola tersebut, tetapi Anda harus punya perencanaan, Anda harus punya waktu kapan saya harus masuk. Pokoknya saya harus masuk. Jelas ya? Kemudian dilihat dari sisi masalah dan mafsadanya, tapi kalau dia khawatirkan memang secara pasti ini kalau seandainya saya sampaikan terjadi perdebatan pecah, ya dan kemudian saya nggak bisa membantah mereka, ya sudah mungkin ya kembali kepada fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sebatas kemampuan yang bisa kau lakukan. Allahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fikum.
Terima kasih atas jawabannya, jazakallah khairan. Kita lanjutkan Ustaz ke pertanyaan terakhir di sini Ustaz dari saudara Muhammad Dano. Ini saya bacakan Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Bagaimana jika memberikan sumbangan untuk acara maulidan? Jazakallah khairan Ustaz dan tim. Nah, wallahu a'lam bishawab para hadirin. Hadirat, kalau seandainya memang kita meyakini itu perbuatan yang tidak disunahkan di dalam agama kita, hal yang tidak dibolehkan dalam agama kita, maka kita tidak ikut terlibat dan tidak saling membantu dalam perkara-perkara tersebut. Ya, nah, wallahu a'lam bishawab, dan itu yang kita ketahui dari para ulama kita ketika mereka ditanyakan tentang permasalahan ini. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Terima kasih atas jawabannya. Semoga dari jawaban-jawabannya sudah saya berikan semuanya bisa bermanfaat untuk penanya secara khusus dan juga untuk kita semuanya hadirin semuanya secara umum. Ustaz. Jazakallah khairan, kita sudah membacakan semua pertanyaan yang masuk dan sudah kita izinkan juga semua penanya yang mereskan karena izin penutupan mengakhiri acara kita. Baik, para jemaah, alhamdulillah kita sudah menyimak apa yang disampaikan Ustaz dan juga kita sudah mendengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan masuk dari Ustaz. Kita ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz barakallahu fiik. Terima kasih atas ilmunya yang telah disampaikan kepada kita. Tentunya ilmu itu adalah yang bermanfaat, semoga menjadi keberkahan untuk Ustadz dan juga kita semuanya, dan juga kita doakan semoga bisa menjadi amal jariah Ustadz, bisa menjadi penggerak timbangan dari Ustadz ya. Dan juga semoga ilmu tersebut bisa bermanfaat untuk kita semuanya para hadirin, baik secara di dunia maupun di akhirat. Eh, Kami mohon maaf jika ada kesalahan sikap maupun perkataan, dan semoga bisa dimudahkan untuk jumpa lagi pada majelis yang akan datang. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyyin Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Nah, izin ya. Langsung tafadhol. Jazakallahu khairan jamaah barakallahu fikum. Terima kasih atas partisipasinya.